Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rara Tania SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 2510418239. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Muhammadiyah 1 Palembang, kelas 5 dengan materi puasa sunnah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Al-Farizi untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, amin. Sekarang Ibu akan memakai kalian terlebih dahulu ya. Askar, Akmal, Anessa, Alfia, Al-Karifi, Anindita. Alhamdulillah ya, semuanya sudah hadir semua. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau mengajak kalian untuk tepuk semangat agar lebih semangat belajar untuk hari ini. Mari kita tepuk semangat ya, bareng-bareng. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah Ibu lihat sudah sangat semangat untuk belajar. Oke, sebelum belajar biasanya kita harus menyiapkan buku tulis. Silakan buku cetaknya dikeluarkan. Kita mulai belajar. Oke, jika sudah disiapkan, coba dicek pakaian masing-masing. Apakah masih ada yang kurang rapi? Nabila jilbabnya yang benar. Ayo Kaila jilbabnya dipasang yang benar. Yang laki-laki bajunya semuanya dimasukkan tidak? Oke. Jika sudah siap belajar, silakan dibuka bukunya halaman 49. Sudah bertemu halamannya? Oke. Sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah gambar ya. Di mana gambar ini menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas. Oke. Mulai dari sini kalian bisa mengamati apa sih gambar tersebut. Silakan diamati terlebih dahulu. Gambar apa? Wasu. Dua gambar ini, gambar pertama itu menunjukkan tentang apa? Orang yang sedang menahan. Oke, kalau satunya apa? Oke, coba sekarang Ibu tanya. Coba si Akmal lagi deh. Kira-kira apa hubungan antara gambar ini, gambar yang ada di depan, dengan menahan diri? Apa hubungannya? Dari gambar yang di depan dengan menahan diri itu apa hubungannya? Jadi, apa sih hubungannya? Karena ketika kita berpuasa, kita bukan hanya menahan diri di lapar, tapi menahan dari segala perbuatan. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Pernahkah kalian mendengar tentang puasa tapi selain puasa Ramadan? Pernah ya? Pasti tahu puasa itu selain puasa Ramadan pasti ada puasa lain. Puasa apa itu, Pak Ika? Puasa sunnah. Apa puasa sunnahnya seperti apa? Puasa Senin Kamis. Apa itu, Pak Ika? Puasa Senin Kamis? Oke,
Silakan angkat tangan. Oke, udah banyak. Alisa pernah melaksanakan puasa apa? Senin Kamis. Faiz? Senin Kamis. Arafah. Syawal. Berarti anak-anak sudah punya pengalaman. Ibu saya sudah pernah melakukan puasa sunnah selain puasa Ramadan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 nak. Yang pertama itu peserta didik atau siswa dapat mengetahui pengertian dari puasa sunnah. Jadi tidak hanya tahu aku melaksanakan, tapi tidak tahu apa maknanya. Tapi kita harus mengetahuinya, tujuannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui serta menjelaskan apa saja macam-macam puasa sunnah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah puasa sunnah. Jadi 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ibu lanjutkan lagi. Sekarang kita mulai mendalami materi tentang puasa sunnah. Ya, kita mulai. Ini adalah pembelajaran ke bab 4 ya. Kita mulai dari pengertian. Ya, kita mulai dari pengertian puasa sunnah. Sebelum ibu tampilkan nih, ada yang ingin menjawab apa itu puasa sunnah? Apakah ada yang ingin? Oke, langsung aja. Puasa yang tidak wajib tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan karena memiliki banyak keutamaan dan pahala. Oke, pengertiannya paling mudah ya nak. Puasa sunnah. Ada kata sunnah. Bahwasanya puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib, tetapi dianjurkan di dalam Islam. Hukumnya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad berarti apabila kita lakukan mendapat, jika ditinggalkan tidak apa berdosa tidak kalau kita meninggalkannya? Tidak. Tapi kalau kita melaksanakannya lebih baik karena kita mendapatkan pahala. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita tampilkan ya, siapa tadi yang sudah bisa menjawab macam-macam sunnah? Tadi kan sudah ada beberapa anak yang bisa menjawab macam-macam sunnah, puasa sunnah. Ya. Kalau di sini ada 6. Pertama, puasa Senin Kamis. Anak-anak alhamdulillah sudah hampir semua tahu ya. Puasa Senin Kamis tadi sudah ada yang melaksanakannya, yang menerapkannya dalam berpuasa. Kedua, puasa Ayyamul Bid. Ya. Ketiga, puasa Daud. Keempat, puasa Syawal. Kelima, puasa Arafah. Dan keenam, puasa Asyura. Apa sih Bu pengertiannya? Apa sih Bu penjelasannya? Mari kita jelaskan. Oke, kita mulai dari penjelasan yang pertama. Oke, pertama itu adalah puasa Senin Kamis. Bu, tadi saya sudah melaksanakan puasa Senin Kamis Bu di rumah sama orang tua. Jadi puasa Senin Kamis adalah praktik sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita. Nabi apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hari tersebut amal perbuatan kita sebagai manusia tadi akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kalian lakukan puasa itu bernilai pahala ya. Yang kedua yaitu puasa Ayyamul Bid. Apa itu puasa Ayyamul Bid? Siapa yang mau jawab? Coba Askan. Apa itu puasa Ayyamul Bid? Puasa sunnah pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Oke, puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Bu, 13, 14 Hijriah. Yang ketiga, puasa Daud. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Faiz ya? Ayo, apa puasa Daud? Puasa Daud adalah puasa sehari berbuka sehari. Merupakan suatu amalan puasa yang dilakukan dengan berpuasa pada hari tertentu dan berbuka pada hari berikutnya. Oke, good job Faiz. Jadi puasa adalah puasa yang diajarkan oleh Nabi Daud kita. Adalah puasa Syawal. Bu, puasa Syawal ini puasa apa? Ini puasa yang sering kita lakukan setelah bulan Ramadan. Syawal adalah puasa yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal setelah kita Ramadan. Kita setelah Ramadan nih, ya setelah kita puasa Ramadan
Lebaran kan? Ya, setelah itu ada yang namanya bulan Syawal. Di bulan Syawal kita melaksanakan puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Lanjut, yang kelima adalah puasa Arafah. Oke, puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pernah tidak kalian mendengar apa sih keutamaan dari puasa Arafah? Dapat menghilangkan rasa 1 tahun. 1 tahun sebelumnya. 1 tahun. Yang apa? Yang apa? Nah. Oke. Yang terakhir itu adalah puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriyah. Ya, jadi ada 6 puasa. Ya, macam-macam puasa sunnah ada 6. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, Ibu ada sedikit video yang menampilkan tentang keutamaan berpuasa. Silakan kalian simak, silakan kalian amati ya, karena ini termasuk tentang puasa kita. Tubuh kita ini seperti mesin. Jika mesin bekerja terus-menerus, tubuh bisa capek juga dan bisa rusak. Nah, Allah memberi kita bulan puasa supaya tubuh kita bisa istirahat. Dan menurut para ahli kesehatan, berpuasa bisa membantu membuang racun-racun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Begitu, Riko. Dan satu lagi yang Riko harus tahu, berpuasa itu satu-satunya amalan yang khusus kita berikan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan langsung memberikan pahalanya. Masya Allah, gitu. Kalau begitu, Riko harus kuat. Riko pengen kasih yang terbaik buat Allah. Oke, itu adalah video tentang keutamaan. Tadi kita belum bahas keutamaan, baru penjelasan materi saja. Dari video yang tadi kita bahas, itu mengaitkan kita tentang hikmah puasa sunnah. Ya, hikmahnya di sini ada pertama yaitu meningkatkan ketakwaan dan hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa, itu posisi kita, jiwa kita itu bersih. Ya, kita tidak hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, tapi kita menjaga diri. Maka ketika kita berpuasa, itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, hikmahnya yaitu membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari sifat buruk dan kebiasaan negatif atau yang tidak baik. Yang ketiga, manfaat kesehatan, menyehatkan tubuh kita, meningkatkan metabolisme ya atau kekuatan dalam diri kita itu. Ada metabolisme dan menurunkan berat badan. Bu. Yang keempat yaitu melatih kesabaran dan pengendalian diri. Bu, saya ini suka marah. Ibu, saya ini kalau misalnya tidak setuju sama seseorang langsung mau marah. Nanti ketika kita melaksanakan puasa sunnah, baik puasa sunnah, baik puasa wajib, itu diri kalian itu diajarkan. Oh, aku harus sabar. Ketika kita mau marah, astagfirullahaladzim. Diingat aku sedang berpuasa. Yang kelima adalah meningkatkan empati. Empati itu apa? Rasa kepedulian. Nah, ketika kita sekarang posisinya ekonomi sedang stabil orang tua kita. Kita pernah melihat orang yang di jalan bukan? Kita tidak tahu ketika di jalan itu orang-orang tersebut apakah makan dalam satu hari. Tidak tahu. Kenapa? Dari puasa kita itu diajarkan oh begini. Rasanya kalau kita tidak makan dalam satu hari saja. Lanjut, itu mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri itu apa? Coba kalian tahu nggak apa mengintrospeksi diri? Memperbaiki diri. Oke, yang terakhir adalah mendapatkan pahala dari Allah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi ini adalah materi penjelasan dari ukur puasa sunnah dan macam-macam dan hikmahnya. Dan Ibu akan
membagi kelompok kecil. Di sini sudah terbagi sepertinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, di sini Ibu mempunyai lembar ya, lembar soal di mana kalian bisa mencari jawabannya nanti di buku cetak kalian ya. Secara berkelompok berdiskusi ya. Jadi yang mana yang mau kalian cari pengetahuan tentang puasa sunnah, silakan kalian diskusikan nanti ke kelompok. Silakan diisi di kertas ini ya, ditulis nama kelompoknya. Ya. Oke, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan kertas? Sudah? Oke, jika sudah selesai, kalian bisa menjawabnya di kertas. Silakan dibaca, dicari jawabannya di buku cetak pelajaran kita Al-Islam. Bekerja sama, nah ya, berdiskusi. Nanti hasil yang kalian kerjakan itu akan kita presentasikan di depan berkelompok. Waktu mengerjakannya hanya ada 5 menit. Silakan dikerjakan. 5 menit ya, tidak lama. 5 menit. Waktu tinggal 2 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. 30 detik lagi. 30 detik lagi selesai. Oke, sudah selesai. Silakan perhatikan ke depan. Kertasnya tetap di kalian ya. Sudah, kita mulai mempresentasikan hasil yang kalian jawab per kelompok. Satu kelompok ikut mempresentasikan satu saja anak yang ke depan. Ya, anak tersebut menjelaskan apa yang dijawabnya dari pertanyaan tentang puasa tadi. Kelompok lain itu boleh bertanya ke kelompok yang di depan atau boleh menambahkan jika jawabannya menurut kalian kurang tepat. Paham? Paham. Kita mulai dari kelompok 5 Al-Farizi. Didengarkan. Apabila ada yang kurang-kurang boleh kalian tambahkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok Al-Farizi atau ada yang ingin menambahkan? Ibu nomor 4 itu jawabannya kurang. Ibu nomor ini ada jawabannya kurang. Ada yang ingin menambahkan? Ada? Tidak? Oke, terima kasih Al-Farizi. Yang terakhir kelompok 6. Didengarkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan di kelompok 6 atau ditambahkan? Ada? Tidak ada? Hukumnya, oke, terkait tentang puasa kurang hukumnya lagi. Ada lagi? Oke, jadi nomor 3 dia Akila ingin menambahkan manfaatnya ya. Oke, harusnya ditulis manfaat ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih Ahmad. Oke, jadi kalian dalam berkelompok sudah bisa menjawab pertanyaan, berdiskusi dari materi yang Ibu berikan. Sekarang dalam kelompok kalian tulis kesimpulan di kertas tersebut di bagian belakang boleh. Tulis kesimpulan apa sih hasil yang kalian
jelaskan tadi. Kesimpulan ya. Oke, sudah. Oke, sudah selesai ya membuat kesimpulan. Sekarang silakan satu anak ya, mulai dari kelompok anak, berdiri aja di tempatnya masing-masing ya, satu anak. Silakan membacakan apa sih kesimpulan dari akhir yang kamu pelajari dari materi ini. Oke, itu kesimpulan dari kelompok Akma. Coba sini kasihkan ibu. Kesimpulannya ialah puasa sunnah sangat dianjurkan karena bisa menyehatkan tubuh dan mendapatkan pahala serta pembelajaran hari ini sangatlah seru. Oke. Dari kelompok Al-Farizi? Dan dapat mengetahui tentang puasa sunnah Oke, ini dari kelompok Al-Farizi kita dapat mengetahui tentang puasa sunnah seperti pengertian macam-macam dan hikmah ya. Terakhir kelompok Askar. puasa sunnah ternyata sangat dianjurkan dalam Islam dan banyak sekali manfaatnya. Ternyata puasa sunnah bisa mendapatkan pahala yang banyak dan menyenangkan tubuh. Oke, terima kasih. Oke, dari sini kalian sudah paham, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan ya. Dan juga kalian bisa menyimpulkan apa hasil dari diskusi kalian, pembelajaran kalian hari ini. Bahwasanya perlu kita ingat puasa sunnah itu bukan hanya sekedar menahan diri kita dari lapar, menahan diri kita dari haus, tapi di mana kita diajarkan menahan dari segala perbuatan. Ya, harus kita ingat, oh ternyata puasa sunnah ini mengajarkan kita kesabaran, mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, mengajarkan kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Sekarang kita akan melakukan tepuk keren ya. Tepuk keren untuk anak-anak ibu semua. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, jadi dapat 2 jempol untuk kalian semua. Oke, kesimpulannya adalah puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa contohnya adalah puasa Senin Kamis, puasa Ayam Bid, puasa Syawal, Syawal, Daud, dan puasa Arafah. Jadi banyak manfaatnya ya. Ialah manfaatnya tadi seperti menghapus dosa kita, mendapatkan pahala, kesehatan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi nanti pelajaran selanjutnya di bab selanjutnya kita akan membahas tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nanti silakan setelah ini kalian baca di rumah materi tentang hijrah tersebut agar ketika kita pertemuan selanjutnya anak-anak sudah mengetahui apa sih ceritanya. Oke, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.